Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan mari kita pergunakan waktu dan kesempatan yang indah saat ini untuk kita mau datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah doa malam streaming saat ini, namun sebelumnya mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Kami boleh tetap terus dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh-Mu sampai saat ini. Dan biarlah hati kami mau tetap terus memuji-muji Engkau ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata bagi setiap kami kebajikan dan kemurahan akan tetap terus mengikuti setiap kami. Dan kami akan tetap terus memuji-muji Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, layakan hati kami untuk datang menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari berikan pujian ini, katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap,
sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sebab ku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lewat pujian ini kami mau katakan, Tuhan, kami mau percaya, hanya mau percaya terus kepada-Mu yang menjadi sumber berkat bagi setiap kami, yang menjadi sumber segalanya bagi setiap kami. Sekalipun kami harus menghadapi banyak sekali badai cobaan dalam hidup kami, namun kami takkan pernah takut sebab Engkau Tuhan yang tetap terus ada bersama kami, menjagai setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau hanya tetap terus memuji-muji Engkau, meninggikan nama-Mu di setiap musim hidup kami. Ini hati kami ya Tuhan, kami siap menyembah Engkau, memberikan yang terbaik, menaikkan penyembahan, pujian, syukur hanya kepada-Mu. Mari kekasih Tuhan, dari tempat kita masing-masing kita menaikkan pujian ini, katakan, aku percaya, sungguh aku percaya ya Tuhan. Katakan dengan lembut, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Aku percaya akan setiap janji dan berkat-Mu yang selalu ada, yang Kau genapi. Oh Tuhan, kami menyembah Engkau, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Kiara bara base, sekiara bara mo. Engkau baik selamanya, kami menyembah-Mu, Allahku yang kudus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Allahku. Kiara la bara mas, kiara la bara mo. Kiara la batakana yara la bas, kiara la mas, kiara la mas, kiara la mas, kiara la batakana yara la mas. Haleluya, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allahku yang ajaib dan mulia. Engkau baik selamanya, Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang senantiasa tetap terus memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang senantiasa tetap terus meneguhkan setiap kami. Bahkan janji-Mu yang selalu Engkau genapi bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami, bahkan rencana apapun yang sedang kami rancangkan, Tuhan yang siapkan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami hanya mau tetap terus menaruh iman percaya kami hanya kepada-Mu. Sebab Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami, Engkau Yesus kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau penolong hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ya, Shalom Bapak Ibu, mari kita akan awali dengan doa sebelum firman Allah ini kita renungkan, kita pelajari bersama. Tuhan, malam ini kami mengucap syukur karena oleh berkat dan kemurahan Tuhan, kami boleh mengambil bagian di dalam doa malam hari ini. Biarlah firman-Mu akan menerangi hati dan pikiran kami, agar supaya melalui firman itu kami mulai mempercayai dan timbul iman dan timbul pengharapan. Sehingga kami bisa menatap masa depan penuh dengan harapan karena ada firman yang hidup di dalam hidup kami. Kami membuka hati malam hari ini di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Ibu Bapak yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita renungkan bersama malam hari ini terambil dari Yeskiel pasal yang ke-37, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Di mana di dalam perikop ini sedang membicarakan tentang bagaimana bangsa Israel yang tidak lagi memiliki pengharapan oleh karena pergumulan yang begitu berat yang berlangsung berpuluh-puluh tahun. Tetapi dari sisi kacamata Tuhan masih ada harapan. Seperti ayat yang ke-11 dikatakan begini, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah kering, menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Jadi karena pergumulan yang terlalu berat jangka waktu yang lama, orang kadang-kadang mulai berhenti untuk berharap, bahkan tidak lagi merasa punya harapan. Tapi dari segi kacamata Tuhan, harapan itu selalu ada. Untuk perbandingan saya ingin membacakan Alkitab yang bahasa sehari-hari. Allah berkata kepadaku, hai manusia fana, tulang-tulang ini melambangkan bangsa Israel. Mereka mengeluh bahwa mereka kering tanpa harapan dan tanpa hari depan. Nah, saya rindu supaya dalam acara doa malam ini, karena ini acara doa malam berarti saya sedang berjumpa dengan orang-orang yang suka berdoa. Nah, mari kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 supaya kita bisa mendapatkan rangkaian secara lengkap. Ayat pertama dikatakan, lalu berkuasalah Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini
dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ya, demikianlah firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Allah ini, memahaminya dan juga melakukannya. Kita kembali ke topik tadi, dari ayat ini kita memberi topik bahwa ini bicara tentang menghidupkan tulang-tulang kering atau menghidupkan harapan. Ya, pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana cara untuk menghidupkan tulang-tulang kering? Bagaimana menghidupkan harapan kepada orang yang sudah putus asa? Ya, yang pertama adalah yang diajarkan dalam ayat yang ke-7, yaitu nubuatkan tulang-tulang itu untuk bersatu. Artinya apa? Saat kita tidak lagi melihat harapan apa-apa di depan kita, lalu kita harus belajar menubuatkan, belajar memperkatakan sesuatu yang masih jauh dari segala kemungkinan, itu yang kita perkatakan. Aduh Pak, saya ini usaha saya pailit, dan sekarang ini utang saya, pinjaman saya di mana-mana banyak gitu. Ya, nggak ada masalah. Mari belajar untuk diperkatakan. Ya, saya sudah berkali-kali berkesempatan mendampingi para pengusaha yang mengalami kesulitan dalam usaha sampai jatuh tempo setiap pinjaman-pinjaman itu. Tapi bagi saya tidak ada kata lain, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan selalu ada pengharapan. Walaupun kita tidak lagi punya pengharapan, tapi waktu kita bergantung sama Tuhan akan melihat, mata kita akan dicelekkan bahwa dalam Tuhan selalu masih ada pengharapan. Jadi mulai diperkatakan. Ya, beberapa orang yang bergumul dengan kesulitan keuangan, saya mengajarkannya begini. Daftarkan seluruh pinjamanmu, daftarkan seluruh utang-utangmu, lalu tempel di meja belajar. Tempel di almari, tempel di mana tempat itu sangat pribadi tetapi sering kita lihat. Supaya setiap kita lihat pintu almari kita buka, kita doakan. Waktu kita duduk di meja belajar, kita doakan. Perkatakan bahwa suatu hari lunas. Dan saya sudah menyaksikan itu terjadi di mana-mana. Ya, sebab salah satu yang diajarkan Yosua supaya bangsa Israel itu berhasil dan selalu beruntung adalah dengan cara memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, sehingga akan berhasil dan akan beruntung. Ya, saya mau ajak ibu bapak malam hari ini untuk sedikit bermain. Ya. Coba kita akan mulai menghitung angka 1 sampai angka 10. Ya, oke ya. Jadi Bapak Ibu akan menghitung angka 1 sampai 10, tetapi dalam hati saja. Enggak usah diucapkan di dalam mulut, tapi dalam hati. Nanti pada waktu saya mengajukan pertanyaan di tengah-tengah Bapak Ibu menghitung, ya, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan saya. Saya akan kasih aba-aba 1 sampai 3, lalu Bapak Ibu mulai menghitungnya. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Siapa nama Presiden Republik Indonesia?
Ya, mungkin ada yang menjawab Presiden Jokowi, atau mungkin ada yang menjawab presiden sebelumnya. Tapi pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu perhatikan. Pada waktu kita tadi sedang menghitung di dalam hati 1 sampai 10, lalu saya mengajukan pertanyaan, lalu Bapak Ibu mulai menjawab, apakah proses menghitung masih jalan? Berhenti. Proses menghitung berhenti karena kita memikirkan yang lain dan kita mengucapkan yang lain. Artinya begini, pada waktu kita sedang cemas, pada waktu kita khawatir, pada waktu kita tidak lagi ada harapan, lalu mulut kita mengucapkan, pikiran kita memikirkan yang lain, misalnya dalam Tuhan selalu ada pengharapan, maka pikiran yang tadi mengatakan tidak ada harapan itu hilang. Kekhawatiran hilang, kecemasan hilang. Pada waktu kita memikirkan yang lain dan mengucapkannya dengan mulut kita. Jadi mulai malam ini kita mari berhenti khawatir, berhenti cemas, berhenti hilang harapan. Bagi Tuhan selalu ada harapan. Dan harapannya memang belum di depan mata, belum kelihatan, tapi mulai diucapkan, mulai diperkatakan. Ya. Saya memperkatakan masa depan untuk anak-anak saya dimulai sejak anak-anak masih beberapa bulan usianya. Diperkatakan, dan suatu hari itu menjadi kenyataan. Pada waktu saya masih kuliah S1, di dalam diktat saya, itu selalu saya tulisi Tulus Raharjo MA. Ya, itu saya tulis, saya perkatakan. Itu jadi kenyataan. Waktu saya sedang kuliah S2, saya perkatakan di dalam mulut saya dan juga diktat-diktat yang saya punyai dengan gelar S3 saya, dan itu menjadi kenyataan. Jadi harapan itu waktu masih jauh sekali dan jauh dari segala kemungkinan, mulailah itu diperkatakan, mulailah itu dinubuatkan. Sampaikan dengan 1 orang, sampaikan dengan 2 orang. Itulah yang disebut dengan nubuat, memperkatakan. Bukan emosi kita, tapi sesuatu yang bersumber dari Allah. Ini cara yang pertama untuk bisa kita lihat bagaimana kita akan masuk ke dalam proses menghidupkan tulang kering atau menghidupkan harapan yang baru. Yang kedua, bagaimana caranya supaya harapan baru ini bisa muncul, harapan baru dan tulang-tulang kering ini bisa hidup kembali dengan cara nubuatkan tulang-tulang itu untuk nubuatkan urat daging dan kulit untuk bersatu. Setelah tulang bersatu, maka yang harus kita lakukan yang berikutnya adalah supaya urat, daging, dan kulit itu bersatu. Artinya apa? Artinya adalah kalau tulang-tulang tadi yang masih kering itu bicara tentang harapan yang masih terlalu jauh. Tapi sekarang kita mulai bernubuat untuk urat, untuk daging, dan kulit bersatu. Ini berbicara tentang menubuatkan sesuatu yang sudah mulai dekat dengan mukjizat. Ya, seperti pengalaman beberapa nabi, ya, di waktu lalu tidak ada hujan sekian lama. Tetapi sudah waktunya akan turun hujan, maka nabi ini bernubuat bahwa akan segera turun hujan. Tapi tanda-tandanya tidak ada. Lalu dia menyuruh kepada bujangnya untuk melihat tanda itu. Pertama, dia naik ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan berkata, tidak ada apa-apa. Tapi pada waktu naik yang kedua, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Tahap yang berikutnya lagi, maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan, badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Selalu saja waktu kita sedang hilang harapan, maka sama sekali kita tidak lihat peluang di depan mata. Tapi manakala peluang mulai muncul, nubuatkan agar supaya peluang yang nampak kecil, awan yang hanya sebesar telapak tangan itu dinubuatkan supaya cepat awan itu meliputi seluruh langit dan tidak lama kemudian turun hujan. Ya, jadi kalau anak kita mungkin prestasinya itu kurang menggembirakan, atau mungkin kesehatan anak kita, cucu kita kurang menggembirakan, tapi mulai ada tanda-tanda pulih kesehatannya, nubuatkan untuk pulih secara 100%.
Jadi kalau sudah mulai ada awan sebesar telapak tangan, itu berarti ada tanda. Sebab negeri itu sudah berbulan-bulan beberapa tahun terakhir tidak turun hujan. Jadi kalau sudah ada awan itu berarti tanda. Ya. Jadi bagian yang kedua, agar supaya kita tidak hilang harapan, supaya kita tetap memiliki harapan baru, maka tanda yang sekecil apapun percayailah dan itu dinubuatkan, diperkatakan. Ya, kembali ke hukum yang pertama saya sampaikan tadi bahwa manakala kita berpikir yang negatif, berpikir yang mengkhawatirkan, itu akan hilang dengan otomatis pada waktu kita memperkatakan, memikirkan hal baru. Ya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda, maka berikutnya lagi akan ada mukjizat yang lama ditunggu itu. Ya, sekali lagi Tuhan ingin memberikan Israel sebuah pengharapan baru. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau ibu bapak sebagai jemaat Tuhan, apalagi yang rajin mengambil bagian dalam doa, seringkali kita tidak melihat tanda-tanda. Tapi begitu mulai sedikit saja muncul tanda-tanda, Tuhan ada di situ dan pengharapan tidak lama lagi akan datang. Tugas kita adalah mempercayainya dan terus bernubuat, memperkatakan. Ya, jangan jenuh untuk memperkatakan apa yang belum terjadi, sebab tidak lama lagi, sebab segera akan terjadi. Tuhan tidak pernah menunda-nunda untuk menjawab doa. Tuhan tidak pernah menunda-nunda untuk mengabulkan doa dan permohonan kita. Seringkali yang menjadi penundaan adalah oleh karena dosa dan kejahatan kita lah yang terjadi penundaan-penundaan. Selama kita hidup benar di mata Tuhan, selalu kita mengikuti kairos Tuhan, waktu Tuhan, semuanya akan tepat waktu. Jadi malam hari ini kabar baik untuk kita semua adalah tanda sekecil apapun itu harus diyakini bahwa segera mukjizat akan terjadi. Ya. Sekalipun mata jasmani kita ini belum melihat tanda, tetapi kalau mata rohani sudah melihat tanda, percayailah dan mulai melangkah bahwa pasti akan ada keajaiban Tuhan. Bagian yang ketiga, bagaimana caranya supaya pengharapan itu muncul kembali, tulang-tulang kering ini bisa hidup kembali, yaitu nubuatkan nafas hidup. Artinya apa? Artinya adalah menubuatkan sesuatu yang sudah pada bagian akhir. Tulang sudah bersatu. Urat-urat daging sudah bersatu, kulit sudah bersatu. Sekarang tinggal nafas, ini bagian akhir. Ini mirip dengan waktu Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Bagian terakhir yang Tuhan ciptakan adalah waktu Tuhan mengembuskan nafas, lalu manusia bisa bernafas, lalu menjadi makhluk hidup. Ya, prosesnya mirip dengan itu. Jadi artinya begini. Kalau Tuhan sudah mulai memberikan pengharapan, tanda-tanda sudah ada di depan mata. Lalu tinggal endingnya bagian akhir, jangan mudah putus asa. Ya, jangan hilang harapan. Walaupun kadang-kadang waktunya lama, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat. Tuhan tepat waktu sesuai dengan kemahatauannya. Sehingga tugas kita adalah tinggal menubuatkan sesuatu yang sudah pada bagian akhir. Ya, waktu anak saya mulai kuliah Fakultas Kedokteran, maka yang saya doakan adalah kapan hari wisuda dan kapan sumpah untuk pengambilan sumpah sebagai dokter. Itu yang saya bayangkan. Ya, apakah di tengah-tengah prosesnya nggak ada kesulitan? Ada. Apakah bayar SPP-nya juga lancar? Ya, kadang lancar, kadang tidak. Tetapi semuanya yang saya pikirkan adalah endingnya. Sebab kalau Tuhan telah memulai sesuatu pekerjaan yang baik, maka Tuhan juga akan menyelesaikannya. Ya, itulah karakteristik ilahi yang ada pada Tuhan Allah kita. Jadi apa yang Tuhan sudah mulai, sudah pasti diselesaikannya. Ya, jadi ini yang kita bisa pelajari malam hari ini di acara doa malam hari ini. Bahwa jika bangsa Israel di kala itu memiliki pergumulan, di mana bangsa itu sudah tidak lagi lihat harapan. Ternyata harapan masih ada. Sejak Tuhan ada di tengah-tengah mereka, Nabi Tuhan ada di tengah-tengah mereka.
Ini akan kita tarik sebagai pelajaran menarik kita, para pendoa, anak Tuhan dan umat Tuhan, para pelayan Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan supaya pengharapan itu tidak lagi jauh dari kita, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah nubuatkan sesuatu yang masih jauh sekali dari segala kemungkinan. Ini tadi bicara tentang tulang kering tadi, nubuatkan. Gimana Pak supaya kita bisa bernubuat? Nubuat itu artinya kita menerima perkataan dari Tuhan. Berarti orang yang rajin baca firman Tuhan, orang yang rajin memuji Tuhan, itu yang bisa bernubuat. Sebab itu didengar dari suara Tuhan. Didengar dari suara Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ya. Makanya orang-orang yang mengharapkan mukjizat selalu saya dorong. Supaya Anda mengalami mukjizat, sejak hari ini bacalah Alkitab. Berapa pasal Pak? Baca sampai kesel, baca sampai capek, baru berhenti. Ya, setelah kita baca sampai capek, maka disitulah kedekatanmu dengan Tuhan bertambah. Waktu engkau tambah dekat dengan Tuhan, kepekaanmu pasti bertambah. Dan kalau kepekaan bertambah, maka Tuhan bicara apa saja kita ngeh, kita ngerti. Lalu kita ucapkan apa yang Tuhan katakan tadi. Langkah yang kedua adalah nubuatkan sesuatu yang sudah mulai dekat dengan mukjizat, urat, daging, dan kulit tadi. Kalau Tuhan sudah ngasih tanda awan, berarti tidak lama lagi akan hujan. Ya, kalau Tuhan sudah kasih tanda, maka pastilah Tuhan akan terus memberkati. Makanya beberapa orang kadang-kadang setelah operasi ditanya, ya ini minta maaf ini kata-katanya mungkin agak negatif. Setelah selesai operasi, ya masa-masa pemulihan kemudian ditanya, sudah bisa kentut gitu. Nah, kalau orang habis operasi sudah bisa kentut, itu artinya orang ini sudah mulai pulih. Tinggal penyempurnaan pemulihannya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda baik, maka tidak lama lagi yang sebenar-benar baik datang pada kita. Ya, saya setahun terakhir ini belajar ternak. Dan salah satu tugas saya adalah mengenali kapan kira-kira domba-domba saya ini akan melahirkan. Supaya saya bisa mengantisipasi, wah ini kalau kondisinya begini, ini besok ini. Ya, jadi kalau saya harus pergi keluar atau pelayanan, saya pesan sama istri saya yang besok diawasi ya, dari pagi, siang, sore diawasi. Jangan sampai nanti yang domba warna ini akan melahirkan, karena ciri-cirinya kita kenali. Ya, jadi domba mau melahirkan kita bisa kenali, mukjizat akan datang bisa kita kenali. Pengharapan akan tiba, kita bisa kenali. Mau hujan bisa kita kenali. Ya. Semuanya bisa kita kenali dan kita tinggal ucapkan. Yang terakhir adalah nubuatkan sesuatu yang sudah pada bagian akhir. Ini bicara nafas tadi. Nubuatkan. Ya, makanya perlu sekali bagi kita yang sedang punya pergumulan doa, saudara jangan menjauh dari Tuhan. Siapa tahu hari ini Tuhan menjawab. Siapa tahu besok pagi, siapa tahu lusa. Jangan menjauh dari Tuhan. Orang-orang yang sedang saya bimbing untuk dijawab doanya, saya rindu supaya orang-orang itu membaca Alkitabnya ditambah, puji-pujiannya ditambah, ibadahnya ditambah. Jadi berjumpa dengan Tuhannya ditambah. Sebab dengan cara seperti ini, sewaktu-waktu Tuhan bicara, kita mendengarnya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita, yang menjadi penghalang adalah kebiasaan-kebiasaan kita dan kejahatan kita. Ya. Jadi biarlah apa yang kita pelajari dari kitab Yeskiel 37 ini akan membawa nilai-nilai pembaharuan dalam diri saya. Bahwa jika Israel pernah kehilangan harapan, hari ini saya ingin katakan, jangan hilang harapan. Bagi Tuhan ada mukjizat. Ibu bapak yang bergumul dengan sakit atau penyakit tertentu, bahkan yang sangat berat, ada pengharapan. Naaman yang bergumul dengan penyakit kusta yang tidak ada obatnya di zaman itu, tidak ada tabib manapun bisa menyembuhkan, ada harapan. Israel yang tidak ada lagi pengharapan karena dalam kesulitan besar, ternyata ada harapan. Jadi Bapak Ibu yang bergumul dengan penyakit, bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan kesulitan keuangan, dalam Yesus ada pengharapan. Yang perlu kita lakukan tahap awal 1-3 adalah bernubuat, perkatakan. Ya, kalau kita ketemu teman yang punya pergumulan, perkatakan berkat untuk dia. Bahkan kadang-kadang saya mengajarkan jemaah supaya gini, kalau duitmu beberapa ratus juta dipinjam orang tidak balik,
Berkati orang itu supaya orang itu diberkati, maka dengan secepatnya dia bisa mengembalikan uang itu kepada kita. Ya. Jadi ucapkan doa, ucapkan nubuatan, ucapkan berkat bagi orang itu. Ya. Biarlah sehabis ini semua Bapak Ibu bisa kembali pulang dan merenungkan kembali firman Tuhan tentang bagaimana cara bernubuat supaya pengharapan itu menjadi bagian hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa bersama-sama. Malam ini kami bersyukur Tuhan sebab lewat Yeskiel 37 kami belajar dari bangsa Israel yang semula tidak melihat pengharapan. Tetapi setelah Nabi Tuhan berbicara panjang lebar, bangsa ini melihat pengharapan. Setelah Nabi Tuhan mulai menubuatkan, maka pengharapan ini benar-benar terjadi. Biarlah malam ini kami mau belajar. Kami mau belajar menubuatkan sesuatu yang masih terlalu jauh. Yang rasanya tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan mengatakan, katakanlah, kami akan katakan. Kalau kami pada waktu mulai melihat tanda-tanda sekecil apapun, walaupun awan ini hanya sebesar telapak tangan, kami mau nubuatkan ini dan kami mulai percaya. Bahkan bagian akhir, kadang-kadang kami berubah setia. Tapi kami belajar dari peristiwa bangsa Israel ini, sampai akhir kami mau mempercayai bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan pengharapan ini selalu ada. Ibu bapak yang malam ini bergumul dengan sakit penyakit, terimalah pengharapan bahwa engkau bisa sembuh. Terima pengharapan, engkau bisa sembuh. Ibu bapak yang malam ini sedang bergumul dengan keuangan, bergumul dengan bisnisnya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba perkatakan bahwa ada pengharapan, akan ada terobosan-terobosan di dalam nama Yesus. Akan ada terobosan keuangan, akan ada terobosan bisnismu di dalam nama Yesus. Engkau akan menerobos dengan kekuatan Allah. Dalam nama Yesus, aku berkatakan ini, jadilah sesuatu yang baru. Terjadilah mukjizat ini, terjadilah keajaiban ini. Masuk dalam hidupmu sebuah pengharapan baru dan engkau diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa dan melihat pengharapan dengan kacamata ilahi bahwa harapan selalu ada. Haleluya. Semua yang sudah diberkati berkata amin. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami di dalam doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus berfirman melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tunjukkan jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu dan kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesegaran baru Tuhan dalam setiap kami Tuhan, menikmati doa malam di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, urapi kami, berkati kami, dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami semua Tuhan, dan kekuatan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang baru senantiasa dalam kehidupannya.
di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, apapun lakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Kau memberikan senantiasa Tuhan kekuatan baru senantiasa bagi kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan di saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, Kau akan berikan kekuatan senantiasa menghadapi hari-hari ke depan. Apapun masalah kami di depan kami tidak akan gentar. Tapi kami akan maju senantiasa bersama dengan Engkau. Roh Kudus Kau berbicara lebih lanjut kepada kami dan kami percaya Tuhan nama-Mu saja yang tinggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan laikan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kidara patara sikap patara bayara, kidara patara sikita patara bayara. Tuhan, laikan hamba-Mu Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.